Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Pernahkah kalian memperhatikan air dalam panci yang sedang direbus? Kenapa ya air yang diletakkan di atas api lama-lama dapat terasa panas? Ternyata air di dalam panci yang sedang dimasak suhunya akan naik karena air menerima kalor dari api kompor. Tapi apa sih itu kalor? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada bab ini, kita akan mempelajari bersama bahwa kalor dapat mengubah suhu zat dan juga wujud zat, yang nanti dikenal dengan peristiwa melebur dan menguap. Hal ini tentunya karena kalor bergantung pada massa dan juga jenis zat. Kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Jenis-jenis perpindahan kalor kita kenal dengan konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Jauh sebelum para ilmuwan mempelajari tentang kalor, ternyata dalam surat Al-Kahfi ayat 96 sudah dijelaskan bahwa perubahan wujud zat dapat disebabkan oleh kalor. Sebelum kita mempelajari apa itu pengertian dari kalor, coba perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jika kalian memegang besi, kemudian meletakkannya di atas api, maka besi yang kalian pegang akan terasa panas. Jika hal ini dibiarkan, maka lama-kelamaan besi akan terasa semakin panas. Hal ini karena kalor merupakan suatu bentuk energi yang mengalir dari suatu benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jika kedua benda tersebut bersentuhan atau bercampur, jumlah kalor yang diberikan pada benda berbanding lurus dengan kenaikan suhu tersebut. Semakin lama benda dipanaskan, maka semakin banyak kalor yang diterima sehingga suhu akan meningkat. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Kalor adalah besaran dengan satuan joule atau disimbolkan dengan J, atau kalori disimbolkan dengan K. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan atau menaikkan suhu sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan sebaliknya, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Coba kalian perhatikan tabel yang ada di samping. Setiap benda memiliki besar kalor jenis yang berbeda-beda. Kalor jenis suatu benda dapat didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kg suatu zat sebesar 1 kalori. Kalor jenis suatu benda menyatakan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor atau melepaskan kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, maka semakin kecil kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Sebaliknya, semakin kecil kalor jenis benda, semakin baik kemampuan benda tersebut untuk menyerap atau melepaskan kalor. Untuk lebih memahami tentang kalor jenis, coba perhatikan kedua gambar berikut. Jika air dalam ember dan setrika besi diletakkan di bawah sinar matahari untuk beberapa saat, kira-kira manakah yang lebih terasa panas? Ya, betul. Setrika besi akan terasa panas lebih cepat daripada air dalam ember. Hal ini karena setrika besi memiliki kalor jenis yang lebih kecil daripada kalor jenis air. Semakin kecil kalor jenis benda, maka semakin baik kemampuan benda tersebut untuk menyerap atau melepaskan kalor. Ketika suhu benda naik, maka benda akan menyerap sejumlah kalor. Begitu juga ketika suhu benda turun, maka sebaliknya, benda akan melepas sejumlah kalor. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sebuah benda bergantung pada besarnya, massa, kalor jenis benda, dan juga perbedaan suhu. Oleh sebab itu, besar kalor dapat kita hitung secara matematis menggunakan persamaan berikut, di mana Q atau banyaknya kalor yang diperlukan sama dengan massa zat dikalikan dengan kalor jenis zat atau C dan dikalikan dengan kenaikan suhu atau delta T. Maka kita juga dapat menuliskannya dalam rumus segitiga.
di mana Q sama dengan massa dikali kalor jenis zat dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Untuk mencari Q, maka rumusnya adalah M dikali C dikali delta T atau massa dikali kalor jenis dikali dengan delta T. Sedangkan untuk mencari tahu besar massa, maka rumusnya adalah Q sama dibagi kalor jenis dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Sedangkan untuk mencari tahu berapa besar perubahan suhunya, maka kita dapat menggunakan rumus kalor dibagi dengan massa dikali dengan kalor jenis suatu zat. Untuk lebih memahami tentang pengukuran kalor, mari perhatikan contoh soal berikut. Pada soal ini ditanyakan berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka dari soal ini dapat kita ketahui masanya adalah 2 kg. Kemudian suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu akhir adalah 70 derajat Celcius. Untuk besar kalor jenis atau C sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Apa yang ditanyakan dari soal ini? Ya, betul. Yang ditanyakan dari soal ini adalah berapa besar kalornya atau Q-nya. Untuk mencari kalor, maka kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan massa dikali besar kalor jenis dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Maka kita letakkan di sini massanya 2 kg dikali dengan C atau kalor jenis besar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan delta T. Untuk mengetahui besar delta T, maka kita perlu mengurangi suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. 70 dikurangi dengan 20, hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Maka perubahan suhu atau delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Maka kita dapat langsung mengalihkan ketiganya. Hasil yang didapatkan adalah 420.000 Joule. Oleh karena 1 kilojoule setara dengan 1000 Joule, maka kita perlu mengubah 420.000 Joule dalam satuan kilojoule. Caranya adalah 420 Joule kita bagi dengan 1000. Maka hasilnya adalah 420 kilojoule. Maka besar kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut sebanyak 420 kilojoule. Apabila suatu zat diberikan kalor secara terus-menerus dan mencapai suhu tertentu, maka zat akan mengalami perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat akibat pengaruh kalor dapat digambarkan dalam skema berikut. Contohnya, untuk mengubah zat cair menjadi zat padat, pada suhu rendah, zat cair tersebut akan melepaskan kalor. Peristiwa ini kita kenal dengan membeku. Sedangkan sebaliknya, untuk merubah zat padat menjadi zat cair, maka diperlukan suhu tinggi atau memerlukan kalor untuk dapat mengalami perubahan tersebut. Pada skema ini kita ketahui bahwa anak panah merah menandakan bahwa peristiwa perubahan zat dari satu zat ke zat lain memerlukan kalor. Sedangkan pada anak panah putih kita ketahui bahwa untuk merubah satu bentuk zat ke bentuk zat lainnya melepaskan kalor.
Perubahan wujud zat karena pengaruh kalor juga dapat kita gambarkan dalam grafik berikut, di mana di sini terlihat dari A ke B, grafiknya condong ke atas atau naik. Hal ini karena energi kalor yang diterima digunakan untuk menaikkan suhu es hingga mencapai titik lebur es, yaitu 0 derajat Celcius. Begitu juga pada grafik C ke D, di mana energi kalor yang diterima digunakan untuk menaikkan suhu air dari titik leburnya sampai ke titik didihnya, yakni 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk grafik B ke C dan D ke E, terlihat grafiknya mendatar. Hal ini karena energi kalor yang diperlukan tidak digunakan untuk menaikkan suhu zat, melainkan mengubah wujud zat. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat, benda disebut dengan kalor laten. Pada grafik sebelumnya, kita ketahui bahwa perubahan wujud pada garis B ke C disebut dengan melebur. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya. Kalor laten pada proses perubahan wujud pada garis B ke C yang digunakan disebut dengan kalor lebur atau kita simbolkan dengan L, yaitu kalor laten suatu zat yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari zat padat menjadi zat cair. Besar kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat padat menjadi air dapat kita gunakan dengan persamaan berikut, di mana besar kalornya sama dengan massa dikali dengan kalor lebur. Sedangkan perubahan wujud pada garis D ke E pada grafik sebelumnya disebut dengan menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Kalor laten pada proses dari garis D ke E atau menguap yang digunakan disebut dengan kalor uap atau kita simbolkan dengan U, yaitu kalor laten suatu zat yang dibutuhkan untuk merubah wujud zat cair menjadi zat gas. Proses menguap ini tidak merubah suhu, namun proses menguap ini terjadi pada titik didih. Besar kalor yang diperlukan untuk merubah wujud cair menjadi uap dapat kita gunakan bersamaan Q sama dengan M kali U, di mana kalor yang diperlukan sama dengan massa dikali dengan kalor uap. Untuk menghitung berapa banyak kalor yang diperlukan untuk meleburkan suatu zat, coba perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah banyak kalor yang diperlukan untuk meleburkan 2 kg es 0 derajat Celcius pada titik leburnya. Jika kalor lebur es diketahui 336.000 Joule per kilogram. Dari soal ini kita mengetahui bahwa masanya atau M sama dengan 2 kg. Sedangkan untuk kalor leburnya atau L sebesar 336 Joule per kilogram. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa besar kalor atau Q yang diperlukan untuk meleburkan es tadi. Maka kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali L, yang mana Q adalah besar kalor yang diperlukan untuk meleburkan suatu zat, sama dengan M, massa, dikali dengan L, kalor lebur. Maka kita masukkan apa yang sudah diketahui tadi. M-nya adalah 2 kg, sedangkan L-nya adalah 336.000 Joule per kilogram. Maka kita dapat langsung menghitungnya. 2 dikali 336.000 hasilnya adalah 672.000 Joule. Oleh karena 1 kJ setara dengan 1000 Joule, maka kita perlu mengubah 672.000 Joule menjadi kilojoule. Caranya adalah dengan membaginya dengan 1000. Maka hasilnya adalah 672 kilojoule. Maka kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es tadi sebanyak 672 kilojoule. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menghitung besar kalor yang diperlukan untuk menguapkan suatu zat? Coba perhatikan contoh soal berikut. Di sini, berapa energi kalor yang diperlukan untuk menguapkan 5 kg air pada titik didihnya? Jika diketahui kalor uapnya sebesar 2.260.000 Joule per kilogram. Maka dari soal ini dapat kita ketahui masanya ialah sebesar 5 kg air tadi.
Kemudian untuk kalor uapnya sebesar 2.260.000 Joule per kilogram. Maka untuk mengetahui besar kalor atau Q yang diperlukan untuk menguapkan air tersebut, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali U, di mana Q adalah besar kalor yang diperlukan untuk menguapkan suatu zat, sama dengan M, masanya, dikali dengan U, kalor uap. Kita masukkan apa yang sudah diketahui tadi, M-nya 5 kg dikali dengan U, 2.260.000 Joule per kilogram. Maka hasilnya adalah 11.300.000 Joule. Atau kita dapat menuliskannya dalam notasi ilmiah 11,3 kali 10 pangkat negatif 6 Joule per kilogram. Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan air tersebut sebanyak 11.300.000 Joule. Atau jika kita ingin menuliskannya dalam kilojoule, maka kita hanya perlu membaginya dengan 1000. Hasilnya adalah 11.300 kilojoule. Pada dasarnya, terdapat 4 cara untuk mempercepat penguapan. Pernahkah kalian meniup makanan atau minuman panas untuk segera kalian konsumsi? Ya, tiupan udara di atas permukaan menyebabkan gerakan partikel udara dingin di atas permukaan zat lebih cepat tergantikan oleh partikel udara panas dari bawah, hasil dari pemanasan. Maka, meniupkan udara di atas zat cair akan dapat mempercepat penguapan. Yang kedua adalah dengan memanaskan zat cair. Pemanasan pada zat cair dapat meningkatkan volume ruang gerak zat cair, sehingga ikatan-ikatan antar molekul zat cair menjadi tidak kuat dan akan mengakibatkan semakin mudah molekul zat tersebut terlepas dari kelompoknya yang terdeteksi sebagai penguapan. Cara yang ketiga adalah dengan memperluas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan kakek, nenek, atau ayah bunda kalian menuangkan minuman panas ke dalam dari cangkir ke lepek? Nah, dengan adanya perluasan permukaan zat cair, zat tersebut dapat mudah menguap. Hal ini karena peristiwa lepasnya molekul zat cair tidak dapat berlangsung secara serentak, akan tetapi bergiliran, dimulai dari permukaan zat cair yang mempunyai kesempatan terbesar untuk melakukan penguapan. Dengan demikian, untuk mempercepat penguapan, kita juga dapat melakukannya dengan memperluas permukaan zat cair tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Hal ini sering kita lakukan ketika kita memasak air di dataran tinggi. Ketika kita memasak air di dataran tinggi, tentunya akan lebih cepat mendidih daripada kita memasak di dataran rendah. Hal ini karena pengurangan tekanan udara pada permukaan zat cair, berarti jarak antar partikel udara di atas zat cair tersebut akan menjadi lebih renggang. Akibatnya, molekul air lebih mudah terlepas dari kelompoknya dan mengisi ruang kosong antar partikel-partikel udara tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai adanya perubahan wujud zat. Contohnya, ketika kita memanaskan air, lama-kelamaan air yang dipanaskan akan habis. Hal ini karena panas atau kalor akan merubah wujud zat cair menjadi zat gas. Sedangkan ketika kita mengepel lantai, air di lantai tiba-tiba menjadi kering, walaupun tidak kita panaskan. Kenapa ya hal tersebut terjadi? Hal ini kita sebut dengan evaporasi. Menguap dan evaporasi sama-sama proses perubahan wujud dari cair dan gas, namun keduanya memiliki perbedaan. Apa ya perbedaannya? Mari kita perhatikan tabel berikut. Menguap dan evaporasi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, benda dapat menguap ketika sampai pada titik didihnya.
Sedangkan proses evaporasi tidak memerlukan titik didih, yakni benda dapat berubah dari cair menjadi gas pada suhu sembarang. Pada evaporasi prosesnya cenderung lambat dan hanya terjadi di permukaan. Sedangkan ketika proses menguap terjadi dengan cepat dan terjadi tidak hanya di permukaannya saja, tapi di dalamnya juga. Menguap ditandai dengan terbentuknya gelembung dalam cairan. Dan pada saat menguap, suhunya tetap selama mendidih dan energi untuk berubah wujud didapat dari sumber energi, yakni panas. Sedangkan pada proses evaporasi tidak terbentuk gelembung dalam cairan, biasanya diikuti oleh pendinginan dan energi untuk berubah wujud didapat dari lingkungan sekitar atau cairan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita sedang berkemah, ketika kita meletakkan benda yang terbuat dari besi atau logam ke dekat perapian, atau meletakkan tangan kita di atas perapian, atau berada di dekat perapian, maka kita akan terasa panas. Hal ini karena kalor dapat mengalir atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika terjadi kontak antara dua benda atau lebih yang memiliki perbedaan kalor, maka akan terjadi aliran kalor atau perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda dengan temperatur lebih rendah, hingga tercapai keseimbangan termal atau kesamaan temperatur. Secara sederhana, kondisi ini dapat dipahami sebagai suatu perpindahan kalor yang terjadi pada benda-benda dengan suhu yang berbeda agar suhunya menjadi sama. Proses perpindahan panas antar satu benda dengan yang lainnya tidak selalu sama. Terdapat 3 mekanisme atau cara perpindahan kalor, yakni yang pertama secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Ketika kita meletakkan besi ke dekat perapian, maka tangan kita akan terasa panas. Proses perpindahan kalor ini disebut dengan konduksi, yakni proses perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi, ketika terjadi perubahan suhu, partikel di dalam benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk, tapi hanya mengalami pergeseran saja, yakni energi panas yang diterima oleh benda menjadi menyebar rata ke seluruh permukaan yang ada di benda tersebut. Umumnya, proses perpindahan kalor konduksi terjadi pada permukaan benda padat yang terbuat dari logam. Sedangkan ketika kita meletakkan tangan kita di atas perapian, maka panas yang kita rasakan karena adanya perpindahan kalor secara konveksi. Hal ini terjadi ketika kalor berpindah dengan cara pergerakan partikel-partikel yang telah dipanaskan, atau proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian yang dilaluinya. Konveksi dapat terjadi pada zat cair atau zat gas. Sedangkan ketika kita berada di dekat perapian, panas yang kita rasakan karena kalau perpindahan kalor tanpa melalui perantara atau disebut dengan radiasi. Ketika kalor disampaikan tanpa melalui perantara, perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, kalor dibawa dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan suatu medium. Bisakah kamu menebak perpindahan kalor apakah ini? Untuk lebih memahami terkait materi bab ini, silahkan kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut. Sekian pembelajaran kita pada bab ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.